Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Nicky Cross. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19, pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Nicky Cross lahir 6 Desember 1938 di San Juan, Puerto Rico. Orang tuanya adalah dukun yang mempraktekkan ilmu sihir. Ibunya menjulukinya dengan sebutan anak setan. Ketika berusia 16 tahun, orang tuanya mengirimnya untuk tinggal bersama kakaknya di New York, dan dia pergi ke Hot Green, Brooklyn. Tinggal di sebuah komplek perumahan dengan lebih dari 30.000 jiwa orang Puerto. Kemudian dia bergabung dengan geng Mouse. Seperti yang kita ketahui, geng biasanya berjualan narkoba dan pembunuhan. 6 bulan kemudian, Nicky Cross terpilih menjadi pemimpin geng. Akhirnya geng itu terkenal sebagai salah satu geng paling ditakuti di New York. Suatu kali pendeta David Wilkerson berkhotbah di tempat di mana Cross berada dan bertemu dengannya. Pendeta itu mengatakan kepada Cross bahwa Tuhan mengasihinya dan tidak akan pernah berhenti mengasihinya. Cross menanggapinya dengan menampar Wilkerson dan mengancam untuk membunuhnya. Wilkerson melihat ke wajah Cross dan mengatakan bahwa dia bisa memotongnya menjadi ribuan potong, tetapi setiap bagian itu akan tetap mengasihinya. Wilkerson mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membunuh kasih, dan Tuhan adalah kasih. Sore itu sang pendeta muncul di markas Mouse yang mengulangi pesannya dan ditampar lagi oleh Cross. Wilkerson hanya tersenyum dan mendoakannya. 2 minggu kemudian, Wilkerson mengadakan acara penginjilan di kawasan itu. Ketika Cross mendengar tentang hal itu, ia memutuskan untuk pergi dengan beberapa anggotanya untuk memberikan pelajaran kepada pendeta itu. Tetapi ketika tiba di tempat acara, dia merasa bersalah tentang hal-hal yang telah ia lakukan dan mulai berdoa dan bertobat. Hari berikutnya, Cross dan beberapa anggota geng yang telah bertobat pergi ke kantor polisi, menyerahkan semua batu bata, pistol, dan pisau mereka. Cross mulai mempelajari Alkitab dan memutuskan untuk belajar teologi di Bible College. Ia menjadi seorang pengkhotbah dan kembali ke lingkungan lamanya untuk berkhotbah dan menobatkan beberapa anggota Mouse, termasuk pemimpinnya yang baru, Israel Narvaez. Kemudian dia menjadi penginjil dan pendiri Nicky Cross Outreach. Dia juga pernah menjadi direktur dari Teen Challenge di bawah pelayanan David Wilkerson sebelum mendirikan rumah pelayanannya sendiri di California. Cross banyak menjangkau kaum muda yang bermasalah. Tuhan mau memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, tidak peduli siapa dan bagaimanapun latar belakangnya. Kalau kita menengok sejarah, kita akan mendapati kebenaran ini. Misalnya, Tuhan memakai Yusuf yang hanya seorang tukang kayu, Ruth seorang Moab yang diangkat pavit, Petrus yang hanya seorang nelayan, Matius seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa, dan lain-lain.
Siapapun dan bagaimanapun kita, Dia mau pakai. Yang penting kita memiliki hati yang lembut, siap berubah dan dibentuk agar layak menjadi alatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur karena Engkau mau memakaiku untuk menjadi alat-Mu bagi pelebaran kerajaan-Mu. Layakkan aku menjadi alat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Satu masa yang tertentu, hidupku akan tamatlah, tapi akan bangkit aku dan masuk istana raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Satu masa akan datang, tubuh yang fana pun rapuh, tapi aku rasa senang, sebab syurgalah tempatku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan